Studio dan sekitarnya. Ya, acara kita mulai. Namun terlebih dahulu berilah tepuk tangan yang meriah untuk MC kita.
tentang silaturahmi tadi ada yang bilang ya benar banget. Jadi saya akan sampaikan di sini acara kita pada pagi hari ini. Nanti ada materi dan motivasi dari tentunya dari Bapak Hana. Kemudian nanti bisa dilanjutkan dengan tadi udah foto-foto, mungkin nanti yang kurang bisa foto-foto lagi gitu ya. Seperti itu saja materinya mungkin acara pada pagi hari ini. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan atau ada yang dilupakan bisa ditanyakan langsung. Itu ya, itu ya. Semangat, harus semangat. Jangan sampai teman-teman udah jauh-jauh nih dari Madiun, dari Ponorogo, dari Pacitan, nggak memperhatikan dari awal sampai akhir. Jangan sampai saya tekankan di sini teman-teman harus perhatikan. Di sini teman-teman belajar, semuanya harus memperhatikan pada pembicaraan nanti, itu ya. Ambil positifnya, ambil pelajaran yang teman-teman bisa ambil seperti itu. Nah, teman-teman di sini saya mau tanya dulu nih. Di sini yang stokis baru mungkin bisa angkat tangan atau yang sudah stokis? Wah, sudah juga, alhamdulillah. Alhamdulillah di masa pandemi teman-teman masih bisa berjuang, masih bisa memperoleh untuk menjadi stokis di sini. Tentunya memperoleh jaringannya, rezekinya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman juga sekarang sudah 2 tahun, 3 tahun dikasih kesempatan bisa hadir di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh nanti teman-teman sebelum kita mulai acara ini untuk berdiri sebentar untuk menyambut pembicara kita, yaitu masih persiapan. Oh iya, ternyata masih persiapan, maaf. Masih perlu disiapkan karena materinya sangat menarik, sangat penting. Nanti teman-teman bisa ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau seperti itu. Nah, teman-teman, berhubungan dengan NASA, tentu teman-teman sangat antusias sekali tentang bisnis ini ya. Teman-teman mungkin yang berjuang dari nol sudah mati-matian mencoba bisnis A, B, C, D, terus akhirnya dapat sesuatu yang lebih dan ketemunya itu di NASA. Coba di sini siapa yang sudah mulai dari nol dan mulai itu di NASA? Yang udah baru mulai bisnis, kemudian mencapai ke stokis, itu butuh waktu berapa lama nih kira-kira? Kita berapa lama? Saya belum tanya sama ibunya, tapi sudah stokis. Ibu dapat sampai ke stokis itu butuh waktu berapa lama? Berapa ini? 1 tahun. Ada lagi yang lebih lama? Mungkin yang lebih cepat? Tadi stokis kayaknya banyak deh. Sudah? Bapaknya bisa stokis? Sudah berapa lama Pak? Kayaknya ketika pacaran sudah lama Pak. Sudah lama. Tapi seriusnya kita 2 tahun. Kita 2 tahun, alhamdulillah. Ya teman-teman di sini di NASA ini tentu menjadi sesuatu yang teman-teman harus tekuni. Teman-teman harus ambil positif vibe-nya. Biar apa? Biar teman-teman juga dalam memperoleh sesuatu dari NASA itu dapat barokahnya. Amin ya. Dapat ilmunya. Punya ilmunya teman-teman bukan cuma ilmu tentang bisnis saja nih. Jadi teman-teman bisa ilmu silaturahminya juga ketemu sama teman-teman selain dari Ponorogo, tapi selain dari Pacitan ketemu ya semuanya. Alhamdulillah memperluas jaringan seperti itu. Nah teman-teman, di sini kalau misalkan saya boleh tanya, teman-teman yang satu keluarganya mungkin ikut tokis semua atau ikut dalam jaringan NASA semua ada? Ada? Mana? Oh, Bunda Norma. Panggilannya Bunda Norma ya. Sebetulnya saya terima kasih sekali
yaitu Bapak Insinyur Hana Indra Kusuma MPI. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru mandi, jadi masih seger saya. Dan tidak ngantuk. Jadi, tapi saya heran, berarti kan mata saya normal kan? Kalau penglihatan saya sih ya memang banyak. Kemarin infonya berapa Pak? Ini 70 ya? 70 ya, ini juga kursi bisa kurang lebih sama 70 ya. Tapi saya heran, kok saya cuma dengar 5 orang ya? Ini saya yang masih ngantuk, maka saya belagu gitu. Atau memang jangan-jangan ini gedung ini lama nggak dipakai sejak pandemi lupa-lupa. Yang lain jadi-jadinya. Coba saya tes lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak perlu ke dokter mata atau THT. Artinya mata sama telinga saya kompak. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Siapanya katanya? Oh, tapi saya kenapa pendek? Semangat terus, luar biasa. Ya, yes juga pendek, nanti luar biasanya pendek. Yesnya yang panjang. Kalau yes yang pendek, S-nya 1 artinya ya. Itu di kampus di sana. Ini di kampus STT NAS. Tahu? Sekolah Tinggi Teknologi NASA. Jadi yes-nya kamusnya nggak S1, tapi 3. Yes. Ya. Tahu artinya? Yakin? Esok? Sukses? Selamat? Selamanya. Mau sukses? Harus yakin terlebih dahulu, harus optimis terlebih dahulu. Tidak ada sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan apapun itu, sebuah hal yang positif, hal yang baik tanpa sebuah keyakinan dan optimisme terlebih dahulu. Ya. Udah menikah? Sudah ya? Putranya udah berapa? 3. Alhamdulillah. Itu masih ingat dulu ketika ibu mau nikah dengan calon suami itu, ibu yakin nggak dengan calon suami itu? Minimal yakin kalau dia benar-benar laki itu. Jangan setelah nikah, yakin bu ya? Kalau nggak yakin mau nggak menikah? Tidak akan. Ini contoh sederhana saja. Tidak ada sebuah hal yang baik, yang indah, yang positif, yang produktif, sukses tanpa sebuah optimisme di depan, tanpa sebuah keyakinan di depan. Yakin dulu lebih dahulu, optimis lebih dahulu. Insya Allah itu akan menjadikan sebuah magnet. Langsung kita akan tarik ke magnet. Magnet itu akan menarik kita. Minimal lebih baik daripada tidak ada keyakinan dan optimisme. Nah, setelah sukses harus selamat. Semoga teman-teman cepat atau lambat kehidupan menjadi lebih baik. Sukses. Nah, tetapi ketika sukses, ya kalau bisa selamat. Suatu hari nanti sampai kita sukses, nah sudah mencari besoknya, wassalam. Ya lumayanlah satu hari sukses daripada tidak sama sekali kan. Jadi kalau bisa selamat, kita menikmatinya lebih lama. Dan yang penting terakhir selamanya tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Ya, karena itulah rumah kita sesungguhnya, kampung kita. Jadi teman-teman ingin S-nya 1, 2 atau 3? 3. Kalau 3, yes-nya panjang. Ya. Semangat pagi. Ya.
Gak pakai masker juga aman. Pasangan mereka semua ini nanti dipanggil, nggak bakalan meleset. Ya, jadi nanti kalau saya bilang semangat pagi, jawab yes yang panjang. Sebaliknya kalau saya bilang yes yang panjang, jawab semangat pagi. Sepakat? Gelandang kanan tos, gelandang kiri tos, gelandangan rendah. Ya, semangat. Alhamdulillah, ini selamat datang Ibu Nurma dan semua rombongan, semua ada di jaringan Ibu Nurma ya ini. Mayoritas ini dari Jawa Timur ya. Ya Alhamdulillah. Hari ini edisi perdana ini pecah telur. Karena ini tamu yang kita terima yang terbanyak pertama kali semenjak pandemi. Jadi semenjak pandemi kita tahu kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu ya, mulai Maret kurang lebih 2020 ya, karena keadaan PT NASA terpaksa tidak bisa menerima kunjungan mitra-mitra. Kalau kunjungan itu dibatasi ya, palingan berapa, 5, 10, paling banyak 20. Nah ini alhamdulillah pandemi sudah mulai menurun ya, semoga pada varian baru apapun mercon itu ya, varian mercon itu mudah-mudahan enggak meledak nanti ya, merconnya itu mercon kalau bahasa Jawa ya. Nah ini semoga jauh lebih baik, nah maka kita mulai bisa bertemu hari ini. Terima kasih Bu Nurma dan semua rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan semuanya untuk silaturahmi ke PT NASA. Saya berapa hari yang lalu ya di Pak Akhir, sebelum Desember ya, akhir Desember gitu ya, ada silaturahmi teman-teman dari Jawa Timur, khususnya Bu Nurma dan rombongan. Nah, PT NASA apa Bu? Kangen atau apa Bu? Pengen kunjungan. Ini kalau Bu Nurma sih udah kayak sering bolak-balik NASA. Tapi yang lain mungkin juga sudah ada yang pernah ke NASA. Tapi ada yang belum pernah ke kantor sini? Oh, angkat tangan. Sudah pakai diri semua Pak? Jadi PJ sama budaya nggak baru gitu. Oh, baru kali ini ke kantor NASA? Oh, alah. 2007 ini kita bangun, 2008 kita kembali ya. Sampai hari ini baru kali ini. Ya, untung kita belum bangun kantor yang baru di sebelah. Tapi teman-teman kan masuk ya. Nah itu ada tanah kosong kan, yang mau diarsinya insya Allah itu kita bangun nanti kantor NASA ini. Jadi teman-teman tadi di sini kan sedikit berolahraga kan, naik tangga. Insya Allah di sana besok nggak usah, cuma antri dulu ya dipakai. Ini kantor NASA yang kita tempati dari 2008. Kita resmikan Agustus 17 Agustus 2008. Alhamdulillah sampai ini kita di sini. Dan dahulu rencana kita karena aktivitas sudah berkembang, kita rencana mau pindah dan sudah tidak memenuhi untuk aktivitas kita di kantor. Nah, tetapi ternyata permintaan dari semua mitra-mitra ingin kantornya tetap berada di sini. Ya sudah, akhirnya kita tidak jadi pindah dan alhamdulillah kita dipindahkan yang mendapatkan beberapa apel tanah di sebelah kantor. Ya, nah ini sudah kita bebaskan, sudah kita bikin jalan semua, tinggal digunakan saja. Nah, semua ini tentu untuk support kami kepada semua rekan-rekan semua. Kita sudah merencanakan beberapa planning ya, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah, kantor ini hanyalah beberapa, kalau bangunan kantor itu maksudnya ke infrastruktur ya,
infrastruktur ini banyak bagian dari rencana planning kami. Infrastruktur pun kita tidak hanya kantor pusat, kantor pusat ini kita harus dirikan karena kita juga harus menampung banyak staf di sini yang harus melayani lebih intensif lagi. Tetapi juga gudang-gudang kita sudah bangun. Dulu kita gudang jadi satu di sini. Sekarang kita ada gudang terpisah, ya itu sudah ada 2 gudang besar yang ada di Jogja dan beberapa gudang yang di beberapa daerah. Dan ke depan di wilayah-wilayah yang nanti sudah cukup berkembang para mitra usaha distributor sudah berjalan dengan cukup baik program pendidikannya, dan di situ juga sudah muncul leader-leader yang punya komitmen yang permanen dan tekad yang kuat. Nah, maka kita sudah punya rencana untuk memberikan semacam, kalau kata cabang tidak, karena di situ hanya memberikan fasilitas pendidikan kepada semua distributor di situ. Mungkin bayangan kita itu kita dirikan semacam hotel gitu. Jadi nanti peserta bisa menginap, tapi ada hall-nya yang bisa dipakai. Nah, dan kalau tidak dipakai distributor, hotel itu sudah bisa dipakai menginap siapapun. Nah, kalau menginap distributor membawa kartu mitra usaha NASA, nah itu dalam kepentingan ini. Atau dapat poin, menginap berapa? 20 poin. Nanti tanya PV-nya berapa ini? PV-nya berapa? Ya, ini rencana kita nanti ke depan untuk infrastruktur. Tapi di luar itu ada banyak yang kita rencanakan dan mungkin sekarang waktu yang tepat untuk kita sampaikan secara detail, gitu ya. Yang intinya kita juga sudah merencanakan program NASA 4.0. Jadi ini zaman digital, ya. Jadi NASA 4.0, NASA 4.0. Artinya semua sistem dan sebagainya kita bentuk menjadi sistem digital. Nah, ini sedang kita kerjakan terus. Nanti tetap akan kita launching. Mudah-mudahan tahun ini alhamdulillah masa 20 tahun. Nanti di Oktober 2002. Nah, sebelum itu mungkin kita sudah soft launching dan nanti grand launchingnya di Oktober 2002. Ya, jadi kita terus beradaptasi dengan perkembangan dengan keadaan, dan kita juga tidak tahu ini COVID ini juga mudah-mudahan bisa selesai secepatnya ya. Tapi setidaknya selesai dunia sekarang menuju ke digital, maka NASA juga menyesuaikan. Nah, saya mau tanya dulu ini dulu Nurma sebagai leader dari rombongan ini, di kantor ini sampai jam berapa? Sampai jam 12. Tepat jam 12 ya. Ya, ini penting karena ya tergantung materinya yang bisa sampaikan. Kalau jawaban di rumah, Pak nanti sampai subuh Pak, sampai malam itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, gitu kan? Itu satu eksternal hadis itu ada 2 giga. Mungkin nanti nggak cukup gitu kan. Sampai jam 12 oke. Tapi kalau jadwal di rumah, Pak, nanti ini jam 9:30 jam 9 ya, bukan? Kita selesai, tidak apa-apa. Silakan mau lihat di rumah. Jam 12 saya di rumah ya. Ya, alhamdulillah. Sampai jam 12 ada cukup waktu untuk kita sharing. Saya mengistilahkan bahasa saya sharing. Saya tidak mengistilahkan ingin memberikan sesuatu. Kok kesannya saya lebih tahu, padahal tidak. Saya nggak lebih tahu dari teman-teman. Atau kesannya saya guru, tidak. Saya juga bukan guru. Jadi saya bisa menggunakan kita share. Share itu saya sampaikan apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui. Ya silakan. Kalau itu bisa diterima bermanfaat, alhamdulillah. Kalau misalkan belum, ya monggo. Itu adalah hak dari teman-teman. Nah, jadi insya Allah kita punya waktu sharing sampai jam 12. Nah, tapi hari ini juga agak-agak beda, walaupun tetap mayoritas ini wanita, tetapi banyak juga yang cowok. Biasanya 90% wanita. Jadi NASA itu punya perubahan
namanya perubahan demografi kalau istilahnya, perubahan jenis kelamin. Dulu NASA 2002 berdiri sampai 2008, 2009, 2010 itu mayoritas itu orang laki-laki 90%, bahkan 95% ya. Nah, habis itu mulai pertengahan, mulai 2013 ke sekarang, beda. Lebih banyak wanita. Jadi, tetapi hari ini lumayan ini. Tapi itu banyak wanita. Ya, ini tepuk tangan buat wanita kita. Tapi omong-omong tadi yang belum pernah mengalami NASA cukup banyak. Nah, saya tanya itu ya, yang baru pertama kali acara dengan saya, ya banyak juga. Ada sudah pernah ikut SMB? Belum, banyak beberapa. Public speaking? Belum juga. Basic seller? Dengan motivasi? Nasional convention? Belum? Oh iya. Kenapa? Masih banyak juga yang belum gitu ya. Ya sudah. Tapi kalau komunikasi lewat majalah mungkin suka komunikasi ya. Karena saya suka nulis kan. Ya, nggak apa-apa. Karena sudah banyak yang pertama kali ya saya harus kenalkan gitu kan. Kalau mungkin komunikasi lewat majalah ya. Saya hanya Indra Kusuma. Saya bukan menjadi PT NASA. Biasa dipanggil Indra kalau di rumah atau di keluarga. Nah kalau di rekan kerja mungkin beberapa rekan sekolah itu dipanggil Hana. Ingat Hana ya, jangan Hama ya. Beda satu huruf jauh itu. Masa bisa makan sama orang sama tikus yang bener aja. Hama kan merugikan ya. Hama merugikan ya. Tapi di dunia ini selalu ada penemuan. Ini ada penemuan terbaru. Penemuan terbaru, riset terbaru. Ternyata sekarang ditemukan ada satu jenis hama yang menguntungkan. Selama ini kita tahu kan hama itu merugikan. Hama orang, tikus, walang sangit, macam-macam ya. Kalau yang besar mungkin gajah ya. Sekarang ada hama akan merusak kebun dan sebagainya. Tapi ada satu jenis hama ditemukan di penelitian terbaru yang menguntungkan. Ada sudah pernah baca? Yang berikutnya pertanian kan? Tahu? Satu jenis hama yang menguntungkan. Tadi kita sebut lupa. Hama yang tidak semua. Insya Allah menguntungkan minimal dari inilah. Tidak apa-apa. Ini wanita-wanita pria semua sama, tapi memang wanita luar biasa. Wanita itu hebat. Sungguh hebat wanita. Mau buktinya nggak? Kalau wanita itu hebat dan laki-laki. Mau buktinya nggak? Bulannya ibu tadi ya bu ya. Ibu sudah punya putra berapa? 3. Ketika ibu dulu melahirkan yang pertama kali, masih kan nggak sakit kan? Ibu melahirkan normal atau sesar? Normal, alhamdulillah. Ketika ibu melahirkan normal, rasanya sakit kan? Sakit pakai sekali lagi. Tapi ibu kapok kan? Lo nggak kapok, anaknya kamu berojol terus. Hebat kan? Bahkan saya tanya, Pak, halo, maaf Pak, mestinya sudah sunat ya. Ketika sunat dulu berapa? SD atau SMP? SMP. Ingat gak Pak, sakit gak? Sakit. Kapok gak? Mau sunat lagi? Teman-teman
2 jam sudah selesai. Lo wanita lo 5 jam 7 jam sampai subuh lagi. Oh dapat ketemu-temunya lebih kuat bicara maksudnya. Dan kalau bicara kekuatan, wanita itu lebih kuat jalan di mall. Lantai 1, 2, 3, 4 turun lagi, itu karena untungnya kan gurita ini 2, coba kayak gurita 8, suaminya itu jadi izin gitu ya. Sampai bu, pokoknya gak mau tutup nih. Lebih kuat jalan. Tepuk tangan kalau saya. Tapi yang aku lakukan jangan begini. Ya, sehebat-hebatnya wanita, surganya di suaminya. Kalau laki-laki surganya di kandungnya, kalau wanita di suaminya, ya kan? Jadi tutup tangan juga untuk ya, hari ini saya akan coba sampaikan materi yang kira-kira ini pas. Ya kalau pas atau tidak itu tergantung teman-teman semua ya. Tetapi yang saya maksud pas ini kan awal tahun, masih tanggal muda awal tahun. Yang kedua, ini juga penting untuk menunjang kesuksesan kita ke depan. Tidak hanya di bisnis masa, tapi juga dalam hidup kehidupan kita, apa yang pun yang kita lakukan. Mungkin sebagian masih bekerja yang di bisnis jenazah, ya, atau sebagian yang bisnis lain. Intinya apa yang saya sampaikan ini insya Allah tidak hanya berguna untuk bisnis masa, tetapi untuk semua hidup dan kehidupan yang kita lakukan. Dan ini awal tahun, ya, awal tahun ini waktu yang biasanya di akhir tahun atau di awal tahun ini orang melakukan evaluasi, melakukan introspeksi, melakukan muhasabah. Umumnya yang ada yang tidak di akhir tahun di awal tahun, ada saat dia ulang tahun mungkin, ya, itu yang setahun sekali bisa masuk. Tapi umumnya ada orang yang melakukan introspeksi itu semesteran, dan sekolah aja, atau tiap bulan, atau bahkan tiap hari melakukan introspeksi luar biasa. Tapi setidak-tidaknya seharusnya minimal 1 tahun sekali kita semua itu melakukan evaluasi diri, introspeksi atau muhasabah. Jika kita ingin hidup kita itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, kecuali tidak diingini kayak tadi. Evaluasi ini penting untuk mengetahui mana yang sudah benar, mana yang setengah benar, mana yang belum tepat. Ibaratnya kalau kita pergi dari suatu tempat ke tempat lain, belum tahu rute jalannya, dan kita tidak membawa peta atau HP yang ada Google Map-nya. Nah, setiap berapa kilo, apalagi ada persimpangan jalan, ya kita tanya, kalau kita bingung, ini terus belum kiri atau belok kanan? Atau kita sudah berlanjut terus, kita baru sadar, ya suatu saat tidak belok kiri, harusnya belok kanan. Kita tidak terlalu jauh kebablasan atau salah jalan, kita bisa balik menuju jalan yang benar. Nah, evaluasi itu praktiknya seperti itu. Untuk kita mengetahui jalan yang sudah kita tempuh ini, jalan yang sudah tepat atau belum, yang sudah benar atau belum. Yang sudah benar, gunakan terus. Kalau itu belum, ya coba ambil lagi jalan yang benar. Nah, ini evaluasi. Dan biasanya dilakukan di akhir tahun atau awal tahun. Nah, karena ini dengan teman-teman di awal tahun, maka saya coba berikan materi evaluasi ini. Ya. Nah, semoga materi ini bisa merubah mindset kita
sikap kita untuk menuju kesuksesan yang baru, dan yang penting itu adalah action atau dipraktekkan. Apapun edukasi yang diberikan yang baru, ya, untuk kekuatan kita nanti. Nah, materinya PHP. Dan kemarin tahun baru coba saya tulis singkat, saya bikin status. Mungkin yang pernah dengan saya di FB mungkin sudah membaca ya. PHP namanya. Apa itu PHP? Pokoknya heboh Pak. Kan PHP. Pokoknya heboh Pak. Atau Pak Hakim pintar. Pak Hakim pintar PHP juga ya. Asal jangan Pak Hakim pelit gitu ya. Tapi jangan balas ke Pak Hakim. Nanti sama juga pahala pokok gitu ya. PHP juga gitu kan. Tapi saya yakin mayoritas yang ada di rumah ini pasti berpikir PHP, pemberi harapan palsu. Aku mengaku. Hah? Aku mengaku. PHP itu karena hari ini mau ngasih harapan palsu ini. Ya, nah, PHP ini yang saya sampaikan di sini, saya harus agak cepat karena hari ini ada 2 materi yang ingin saya sampaikan. Kalau waktunya cukup sampai jam 12 lagi. Tapi ini ada snack ya. Nanti silakan saja sambil santai. Anggaplah ini di rumah sendiri atau di ruangan bioskop, di ruangan gedung film. Kan jadikan jaringannya belum normal, nonton rame-rame, makan asik. Jadi nonton rame-rame saya masih materi ya, sambil makan ya asik. Nah, silahkan ya. Nah, itu kan dusnya kan isi loh. Kalau dusnya kosong, PHP beneran gitu. Pemberian palsu. Kayaknya isi tapi ternyata kosong gitu. Ya, PHP di sini pemberian palsu tadi. Ini yang saya sampaikan. Personal habit power. Personal habit power. Kekuatan kebiasaan pribadi. Personal habit power. Kekuatan kebiasaan pribadi. Kebiasaan ternyata kebiasaan kita itu menjadi salah satu DNA kesuksesan kita ke depan. Menjadi salah satu penentu, menjadi salah satu tiang sokok guru atau tiang pokok kesuksesan kita ke depan. Itu tergantung kebiasaan-kebiasaan kita. Apakah kebiasaan kita selama ini yang mungkin sudah kita lakukan semenjak kecil sampai hari ini, atau baru kita lakukan sekian tahun belakangan, itu kebiasaan yang negatif dan tidak produktif, atau sebaliknya kegiatan yang positif dan produktif? Itu akan menentukan hidup dan kehidupan kita ke depan. Tentunya jika kebiasaan-kebiasaan yang sering kita jalankan selama ini, bahkan mungkin dari kecil hingga hari ini, itu lebih banyak yang negatif dan tidak produktif, maka kondisi hidup dan kehidupan kita ke depan tidak akan sebaik orang yang mempunyai kebiasaan yang positif dan produktif. Jadi kebiasaan ini memegang peranan penting banget, memegang peranan penting sekali. Hanya kadang, bahkan sering kita tidak menyadarinya. Nah, nanti akan lebih jelas masuk-masuk dalam materi. Nah, begitu pentingnya
Maka George Bernard Shaw, seorang penulis dan motivator, dia mengatakan mustahil ada kemajuan tanpa ada perubahan kebiasaan. Jadi mustahil ada kemajuan tanpa adanya perubahan kebiasaan. Kita ingin maju, tapi kebiasaan kita tidak berubah. Maksudnya kebiasaan yang negatif dan tidak produktif tadi tidak berubah. Ya. Maka orang yang dapat mengubah kebiasaannya, pikirannya, kebiasaan itu mulai dari pikiran, kemudian dilakukan berulang-ulang jadi kebiasaan. Semua berawal dari pikiran. Tak akan bisa mengubah apa-apa dalam hidupnya. Jadi mustahil ada perubahan kebiasaan jika tak dapat mengubah kebiasaan pikirannya. Mustahil ya. Dia akan bisa berubah dan akan bisa mengubah apa-apa. Nah, apa sih kebiasaan itu? Kebiasaan ini didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Tindakan berulang-ulang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan biasanya kurun waktu tertentu itu panjang. Kalau pendek itu biasanya belum jadi kebiasaan berulang-ulang. Nah, ini ada sebuah perilaku keseharian karena dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu yang panjang, akhirnya lama-lama itu dilakukan tanpa perlu berpikir atau bahkan memotivasi untuk melakukannya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu sudah kayak otomatis, orang naik motor atau mobil metik gitu ya, nggak usah pindah gigi kan giginya pindah sendiri. Bahkan tidak perlu motivasi, itulah dinamakan kebiasaan sebagai kebiasaan kita. Dimanapun selalu mungkin, otomatis datang dikit aku masuk hidung. Tidak perlu berpikir saya harus mungkin, saya harus mungkin, kuat motivasinya. Nah, itu contoh yang simpel aja. Tanpa harus berpikir, tanpa harus memotivasi. Nah, sehingga karena kebiasaan itu terjadi oleh tindakan yang berulang-ulang, kalau kita yang mengubahnya, maka juga diperlukan tindakan yang berulang-ulang juga untuk mengubahnya. Nah, kata kuncinya. Nah, itu definisi. Nah, sekarang kita coba pahami lebih dalam lagi. Kalau definisikan gambaran secara garis besar atau global. Sekarang kita kuliti lagi lebih dalam lagi. Kebiasaan itu kuat, tetapi halus. Artinya kebiasaan itu kuat mempengaruhi hidup kita, betul-betul mengendalikan hidup kita tanpa kita sadari. Tetapi dia halus, ya karena tadi tidak disadari tadi. Karena tanpa perlu berpikir, tanpa perlu memotivasi, sehingga kita nggak menyadari kan, baik kebiasaan yang negatif atau yang positif. Nah ini kuat pengaruhnya ke diri kita, tapi dia halus karena orang sering nggak menyadari. Nah ini bahayanya di halusnya ini, kadang sering nggak menyadari. Maka perlunya evaluasi. Evaluasi itu kan berpikir secara mendalam, yang muhasabah itu berpikir secara mendalam untuk mengetahui yang halus-halus ini. Oh iya, saya evaluasi lebih dalam, saya punya kebiasaan yang kurang pas. Kebiasaan itu dapat muncul di luar kesadaran kita, ya tadi, udah otomatis ya, atau sengaja kita rancang. Biasanya kalau dirancang itu ingin berubah karena yang lebih positif misalnya, ya kita rancang, saya mau berubah karena mau berubah. Kebiasaan itu terjadi tanpa izin kita, spontan tadi, karena sudah menjadi kebiasaan tanpa perlu berpikir, tanpa perlu motivasi, spontan dia. Tapi tenang aja, dapat dirubah. Kebiasaan itu membentuk kehidupan kita begitu kuat. Nah ini yang hati-hati di sini. Kebiasaan itu membentuk kehidupan kita itu lebih kuat. Ya kalau kebiasaannya yang baik, positif, produktif nggak masalah. Yang menjadi masalah kalau kebiasaannya negatif dan tidak produktif, maka hidup kita pun menjadi negatif dan tidak produktif. Jauh kayaknya dari sukses. Dan kebiasaan itu akhirnya menyebabkan otak itu terpola sehingga mengesampingkan semua hal yang lain termasuk akal sehat.
Berapa banyak orang diminta berhenti merokok? Contoh kebiasaan, wah saya rokok langsung antenanya naik. Berapa banyak orang diminta berhenti merokok oleh istrinya, anaknya, siapapun masuk dokter, perawat mungkin. Selalu aja punya alasan. Mbahku kayak mati mau tahun merokok. Iya Pak, mbah jenengan orang rokok mati kan 20 tahun, 100 tahun. Ya selalu aja. Padahal semua dokter mengatakan rokok itu tidak sehat, rokok itu tidak baik. Akal sehatnya kadang sudah tidak jalan. Nah ini yang repot di situ. Ya, kadang jadi kebiasaan itu akal sehat kadang tidak jalan. Fungsi kebiasaan ini tentu dia akan mengubah perilaku kita, baik ke arah yang negatif dan tidak produktif maupun ke arah yang positif dan produktif. Nah, intinya dengan makan hal yang baik, orang akan terbiasa makan hal secara yang tadi sudah saya baca. Nah, ini cara sendiri. Ketika satu kebiasaan terjadi, otak berhenti berpartisipasi sepenuhnya dalam pengambilan keputusan. Cara jadi ini seorang penulis. Ya. Jadi ketika suatu kebiasaan terjadi, otak ini sudah berhenti berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ya tadi akal sehatnya kalau sudah nggak jalan. Nah, maka hati-hati di kebiasaan ini kan. Nah, kebiasaannya negatif ya repot. Kalau yang positif ini mending gitu kan. Nah, pertanyaannya, kalau gitu bisakah kebiasaan itu dirubah? Bisakah dirubah? Bisa. Bisa dirubah enggak? Tenang saja. Manusia itu diciptakan sudah sempurna. Manusia selalu bisa melakukan hal baru apapun syaratnya terlebih dahulu. Kemudian muncul motivasi. Ya. Ini yang saya tulis merah ini syaratnya itu. Syarat pertama dan paling utama itu menyadari terlebih dahulu, kemudian memunculkan motivasi. Syarat pertama dan utama itu dulu. Nah, maka fungsi evaluasi, fungsi introspeksi, fungsi muhasabah di akhir tahun atau awal tahun seperti ini gunanya untuk menyadari. Kalau kita bisa menyadarinya, kita bisa mau evaluasi diri kita secara jujur. Oh iya, saya temukan ternyata saya punya kebiasaan yang masih negatif dan tidak produktif. Mungkin selama ini yang mengganjal kehidupan saya menjadi lebih baik. Nah, sadar terlebih dahulu. Kemudian berusaha memunculkan motivasi. Dan berikutnya perubahan kebiasaan, ini syarat berikutnya setelah sadar dan termotivasi. Perubahan kebiasaan itu sebenarnya hanyalah masalah kemauan, kesabaran, dan konsistensi. Ya, setelah sadar, saya punya kebiasaan yang negatif dan tidak produktif, atau tidak hanya itu, tetapi saya ingin memiliki kebiasaan baru. Misalkan ingin belajar ilmu baru, misalkan yang dulu saya belum kuasai ilmu apapun ya. Nah ini kan kebiasaan yang baik kan. Dari dulu kok saya belum menguasai ilmu itu ya. Saya sekarang sadar, saya ingin menguasai ilmu itu. Nah jadi kebiasaan ini bisa dua pengertian. Ingin merubah hal yang negatif ke arah yang positif, atau ingin melakukan hal-hal baru yang sama sekali baru, belajar sesuatu yang positif. Nah, ini hanyalah masalah punya kemauan. Setelah tadi sadar dan punya motivasi, lalu tentunya tumbuh kemauan. Nah, setelah sadar memotivasi diri, tumbuh kemauan kan. Nah, kemudian mencoba kebiasaan baru, kalau yang negatif yang berubah atau yang positif. Kalau ingin belajar sesuatu yang positif dan produktif yang mulai belajar, tinggal masalah kesabaran. Kenapa harus sabar? Karena kita harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Ingat,
kebiasaan itu dibentuk melalui proses yang berulang-ulang, sehingga butuh kesabaran, butuh konsisten. Nah, itu kuncinya di situ. Tenang, bisa berubah, catat hanya sadar, punya motivasi, tumbuh kemauan, dan menjalaninya dengan sabar dan konsisten. Apa faktor-faktor yang bisa mengaruhi perubahan kebiasaan? Ada dua di sini, faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, ya pihak luar, di luar diri kita. Siapa itu? Bisa siapapun. Suami, istri, anak, saudara, tetangga, pimpinan kerja, aparat, dan seterusnya. Internal yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, mana yang lebih penting? Apakah eksternal dan internal? Tentu internal lebih punya peranan yang lebih kuat. Perubahan kebiasaan mayoritas harus dimulai dari diri sendiri dulu, internal. Eksternal itu hanya membantu, mendorong saja. Nah, ada beberapa tipe orang berkait dengan perubahan kebiasaan. Yang pertama tipenya cair. Dia orang yang mudah untuk merubah kebiasaan. Dia mudah mengadopsi faktor internal dan eksternal. Artinya apa? Dia bisa menyadari dirinya, dia bisa mengevaluasi, dan dia tidak ego, dia memang objektif orangnya ingin merubah, dan dia mau menerima masukan dari orang lain, dari luar. Maka orang seperti ini biasanya lebih mudah untuk berubah kebiasaannya, atau ingin punya kebiasaan baru yang positif itu lebih mudah. Yang kedua adalah tipe ego. Tipe ego ini dia cenderung hanya menuruti kata hatinya atau pikirannya saja. Sementara orang lain banyak mentalnya. Suruh berhenti merokok, sekarang aku wayang-wayang aku mati merokok, kalau mati. Siapa yang ngomong, wah masuk ke kanan, keluar, dua nyamuk. Gak mempan. Ya. Nah, ego. Sebaliknya tipe blank itu dia itu gak menyadari dalam dirinya itu ada banyak hal kebiasaan yang negatif, susah untuk menyadari. Mungkin karena jarang mengevaluasi hidupnya, jarang muhasabah. Tetapi ketika ada orang lain masih tahu, wah itu uangnya apik, ning siji kurangnya, wah, nah kasih. Oh iya ya, dia mau berubah. Nah, yang agak sulit tapi bukan berarti tidak bisa, ini tipe pemberontak. Baik faktor internal dirinya sendiri, apalagi orang lain, mental semua, kecuali mendapatkan hidayah dari Allah. Atau ketika sesuatu harus dipocong, telah untuk berubah. Tapi bukan berarti tidak bisa untuk pemberontak ini. Nah, berapa lama sih kebiasaan bisa berubah? Ya tergantung. Berapa lama itu tergantung. Tergantung apa? Ya tergantung tipe-tipenya tadi ya. Kalau yang tipenya cair cepat. Kalau yang ego sama black mungkin tengah-tengah. Nah, yang agak lama tipe pemberontak. Itu yang pertama, kan? Tergantung itu. Tergantung tipe orang itu. Yang kedua, tergantung apa yang mau dirubah atau apa yang mau dipelajari. Kalau yang mau dirubah itu sesuatu yang memang sudah mendarah daging, bahkan itu menjadi kebiasaan dari kecil, ya mungkin lebih waktu lama. Tapi kalau kebiasaan itu tidak terlalu berat dan belum dilakukan terlalu lama, lebih cepat. Atau ingin mempelajari sesuatu yang dipelajari itu tidak terlalu berat, ya mungkin akan cepat. Tapi kalau dari itu terlalu berat, mungkin agak lama. Tetapi sebuah penelitian yang dilakukan oleh University College London, sebuah universitas yang cukup terkenal di Inggris, rata-rata 18 sampai 25 hari ya daripada 3 minggu sampai 1 tahun. 3 minggu sampai 1 tahun.
Jadi ada yang 3 minggu juga bisa berubah, tapi ada yang 1 tahun bisa berubah. Nah, karena tadi tergantung masing-masing individu tadi imannya apa dan hal apa yang tadi juga. Kalau iman ya cepat, kalau berat ya berat. Atau hal apa yang dipelajari. Sehingga kalau di rata-rata ya 66 hari, ya 2 bulan. 2 bulan. Jadi teman-teman kalau ingin merubah kebiasaan, bertahanlah 2 bulan minimal ya. 66 hari. 2 bulan. Mau berhenti merokok misalkan, yuk tahanlah 66 hari. Sudah 65 hari, tahan plus 1 hari lagi. Karena 1 hari merokok bubar kabeh. Berarti dari awal. Nah, tapi kembali ya itu tergantung. Ada yang mungkin kurang dari 18 hari bisa, karena ada power of packet yang bisa sampaikan. Bisa berubah dalam waktu singkat karena ada power of packet. Tapi bisa juga lebih dari 1 tahun. Nah, ini contohnya. The power of packet ya. Bisa dihentikan dengan instan. Misalkan tiba-tiba sakit keras karena rokok, jantung anfal, koma. Ya sudah. Oh iya, yang baru menyadari. Makanya, ada di sini yang bapak-bapak merokok. Ada? Angkat tangan nggak apa-apa. Merokok Pak? Oke. Sudah cukup lama merokok? Wah, dari kuliah luar biasa. Sampai hari ini dari kuliah merokok. Bapak masih punya keinginan tidak? Punya keinginan ya? Untuk suatu ketika beli merokok. Punya ya? Punya keinginan. Alhamdulillah. Minimal kan awal dunia dengan niat yang baik kan. Nah, kalau bapak punya keinginan bagus. Nah, pertanyaan saya kedua Pak. Bapak ketika kelak mau berhenti merokok, ingin berhenti merokok dengan cara yang mudah atau dengan cara yang sulit? Dengan cara yang mudah ya. Nah, beliau Pak siapa Pak? Pak Rehan. Panggilnya Pak Rehan. Pak Rehan ingin berhenti merokok. Alhamdulillah. Dengan cara yang mudah atau dengan cara yang sulit? Jawaban beliau ingin dengan cara yang mudah. Bagus Pak. Pengen tahu Pak caranya Pak? Berhenti merokok dengan cara yang mudah pengen tahu? Tunggu nanti kalau sudah kena jantung stroke. Mungkin itu akan mudah untuk berhenti. The power of Bapak. Tapi kalau Bapak ini berhenti dengan cara yang sulit, mulai besok berhenti merokok. Baru nggak bisa menahan, berusaha sulit Pak memang. Sepakat? Masuk akal? Jadi kalau ini berhenti merokok dengan cara yang mudah, nanti kalau dia kena jantung, kena stroke itu mudah saja. Total. Bapak mertua saya Pak, ini serius, sama adik ipar saya yang kedua berhenti merokok Pak, karena dua-duanya kena jantung, langsung berhenti. Sementara adik saya yang berikutnya belum sempat berhenti, sudah lebih cepat diberhentikan sama Allah. Nggak salah. Ya, kami ini nggak nakut-nakutin Pak, ini bisa nyata. Tapi betul, bapak mertua saya sempat dikatakan berhenti karena enggak kena jantung. Habis itu sudah nggak merokok lagi. Nah, maka saya bisa cerita seperti ini karena pengalaman mudah. Nah, hampir kecelakaan karena main HP, main ponsel. Kalau kecelakaan, besok lagi sudah tertib. Ya. Kehilangan kendaraan karena tidak pernah mengunci dengan aman. Yang kebiasaan gampang atau menyepelekan order, nanti kalau hilang yang bukan rezeki saya gitu kan. Pak, kalau hilang itu udah takdirnya, masa dikunci. Ya benar, takdir itu setelah mengali sapi di pohon, takdir itu setelah mengunci setang sepeda motor, gitu kan. Nah, kalau hilang itu takdir. Tapi kalau sapi belum ditali, belum dikunci serta yang hilang itu bukan takdir.
ada cerita guyon gitu ya. Jadi ada seseorang itu kebanjiran, wilayahnya kebanjiran, dia naik ke lantai 2, akhirnya dia naik ke lantai, tetap sambil berdoa, ya Allah selamatkan aku. Ketika di lantai 2, ketika masih di lantai 1, datang relawan, ayo Pak, pergi, cepat, ini airnya sudah mau masuk. Ya, biarlah Allah menyelamatkanku. Ya, itulah, akhirnya dia naik ke lantai 2. Nah, lalu petugas penyelamat datang pakai perahu karet. Ayo Pak, ini sudah lantai 2, ini mau naik lagi. Tidak, biarlah Allah menyelamatkanku, gitu kan. Gak mau dia. Naik lagi, naik sampai ke puncak atap. Ya kan? Datang helikopter. Ayo Pak, ini kesempatan terakhir Pak. Makanya ayo mau naik lagi, rumah Bapak tenggelam. Biarlah Allah menyelamatkanku. Ya sudah, pokoknya berangkat. Ternyata naik lagi. Begitu sampai hidup, ya Allah kenapa kau nggak menyelamatkanku? Datang malaikat di sini. Allah itu sudah mencoba menyelamatkan 3 kali. Tadi waktu di bawah relawan, waktu di tengah perahu karet, dari ketiga helikopter, tapi kamu menolak terus. Ya artinya harus ada usaha ya. Nah, apa kira-kira yang bisa menghambat perubahan kebiasaan? Yang pertama tadi, tidak punya kesadaran. Gimana mau membuat kebiasaan? Menyadari saja tidak. Maka fungsi evaluasi seperti ini di awal tahun itu penting, atau di akhir tahun. Evaluasi dirimu saja. Sudah punya kesadaran, tapi nggak punya komitmen, ya cuma sadar saja, tapi nggak muncul kok komitmennya. Oh iya, saya sadar rokok itu ternyata nggak baik untuk kesehatan. Rokok itu ternyata mengganggu-ganggukan uang saja. Dan yang nggak sehat nggak hanya saya, tapi rokok pasif itu juga menjadi kena, dan itu keluarga saya juga diantaranya. Ingat, rokok pasif itu lebih berbahaya ya, karena dia nggak terbiasa merokok, maka bisa lebih cepat untuk dia sakit biasanya. Tapi nggak ada komitmen. Sudah punya komitmen, sadar punya komitmen, tidak tahu caranya, atau tidak tahu ilmunya untuk berubah. Bisa saja. Sudah tahu ilmu dan caranya. Nah, ini hasilnya instan. Simsalabim, Bandung Bondowoso, 1 malam 1000 candi. Sulapan. Alias tidak sabar berproses. Atau ingin kenyamanan selalu. Ingin nyaman. Tidak bisa lepas dari yang lalu. Enak, rokok itu enak. Apalagi habis makan. Tanpa minum kopi, wah, utang lagi. Enak banget. Tidak mau merubah lingkungannya. Ya sudah tahu rokok lingkungannya, cari lingkungan teman-teman merokok semua, ya, dan lain sebagainya. Ini kalau saya gunakan merokok itu hanya contoh saja, Pak, supaya mudah, gitu kan? Mudah dipahami. Oh biasanya itu banyak yang merokok. Atau ilmu yang mau dipelajari tidak punya kebiasaan yang negatif, tapi kita ingin belajar sesuatu yang positif, itu juga kebiasaannya. Kita coba membangun kebiasaan. Dan guru-guru mau mulai. Ini sekarang mulai. Ya seharusnya butuh persiapan yang matang, kesiapan mental, kesiapan batin. Apalagi kalau mau dirubah itu sesuatu yang memang sudah dilakukan puluhan tahun. Kita harus minta dukungan juga ke orang-orang lingkungan sekitar. Dukung ya, untuk aku bisa berhenti merokok misalnya. Aku mau niat betul, butuh persiapan. Kalau kita mau pergi ke satu tempat aja kita butuh persiapan ya. Atau tidak mau mulai dari hal yang kecil. Ya, 1 hari biasanya habis 2-4 rokok. Langsung berhenti total. Ya kalau bisa alhamdulillah. Tapi yo dari 1,5 pak sehari. Lama-lama nanti 1 pak, lama-lama setengah pak, lama-lama hanya 3 batang, lama-lama 1 batang sehari, lama-lama berhenti.
Jadi mulai dari hal yang kecil-kecil dulu kita, nggak langsung. Kita makan pizza ya, itu langsung dimakan kok gitu. Muka kita ketutup gitu nanti. Gak ada yang masuk. Kita makan pizza yang besar, itu kan slice by slice kan, potong demi potong kan. Lama-lama habis. Mulai dari yang kecil-kecil. Atau tidak memiliki nilai-nilai. Apa yang dimaksud itu? Nanti ada contohnya. Yang dimaksud nilai-nilai. Ini yang saya maksud nilai-nilai yang kita junjung tinggi dalam kehidupan ini. Nah, apa itu nanti kita bisa lihat. Nah, bagaimana upaya kita merubah kebiasaan? Yang pertama, buatlah komitmen permanen. Ini yang pertama. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke caranya. Buatlah komitmen permanen. Apa? Kita harus menang dulu dalam pikiran. Menang dulu dalam pikiran. Sebelum kita mulai. Bisa kita mau berhenti merokok tadi. Menang dalam pikiran. Karena pasti yang bertanduk itu tidak rela. Yang bulat hadir. Tahu yang bertanduk? Bisikan-bisikan iblis. Wes ngapain kamu berhenti merokok? Udah lama kamu merokok toh? Enak toh? Nyaman toh? Nikmat toh? Kamu baik-baik saja sampai sekarang, sehat-sehat saja. Itu mbahmu, kamu tak baru meninggal, itu merokok loh. Enggak. Tapi gitu ya. Dalam pikiran kita terang dan sebagainya. Atau kita mau belajar sesuatu yang ilmu yang baik, ilmu yang mau kita pelajari. Terus ngapain kamu buang-buang waktu belajar? Kamu ada cukup usia, ngapain dah? Mendingan kamu pakai nyampe-nyampe saja lah. Nonton TV, baca apa, YouTube-an, udah nyampe-nyampe saja. Kamu buang-buang waktu aja untuk belajar. Itu perang itu diberikan. Ini menanyakan dulu. Tidak. Kasih alasannya, kasih tujuannya kenapa harus begitu. Sehingga komitmen itu sangat tergantung dari diri sendiri. Bukan kepada orang lain. Komitmen itu sekali lagi diri sendiri. Orang lain, faktor eksternal yang komitmen saja. Nah, karena orang yang punya komitmen pasti akan berubah jelas. Nah, berjanji pada diri sendiri, betul-betul berjanji bahwa saya akan merubah kebiasaan buruk menjadi hal yang positif dan menguntungkan sehingga kualitas juga meningkat. Berjanji, sungguh-sungguh berjanji. Tanpa dorongan dan paksaan dari siapapun. Karena saja berjanji pada diri sendiri, bukan berjanji kepada orang lain. Jadi tanpa dorongan paksaan siapapun. Belajar dari kesalahan diri sendiri, ya. Kalau kita ingin merubah, ternyata kemarin kebiasaan saya itu negatif sehingga mengakibatkan hal seperti ini ya. Saya akan mengulangi lagi. Saya akan mencoba untuk berubah. Nah, sehingga paham ya. Ketika kerugian itu dirasakan, kita bisa lebih sadar. Yang jelas kita tidak akan pernah bisa menjadikan kebiasaan buruk sebagai sebuah kebiasaan. Saya ulangi aja. Nah, berikutnya setelah kita itu menang dalam pikiran, tadi perang dalam pikiran kita menang, ya, dan kita sudah berjanji ke diri sendiri. Sehingga muncul komitmen, mulai tentukan tujuan dan motivasi kita. Kenapa kita merubah kebiasaan ini? Atau kenapa kita mau belajar sebuah ilmu baru? Tentukan tujuan dan motivasinya. Buat daftarnya. Buat daftarnya. Kalau saya berubah kebiasaan, maka saya akan begini. Kalau saya tidak berubah, negatif. Kalau saya belajar ilmu baru ini, kalau saya berhasil, positifnya apa? Kalau saya tidak mempelajari ilmu yang baru ini, negatifnya apa? Bikin daftar itu. Kenapa? Dengan orang menuangkan dalam tulisan, itu komitmennya akan lebih kuat dan permanen. Satu. Yang kedua, kalau lupa, kita bisa membacanya kembali. Ya. Ini tadi. Tulislah rencana. Nah, ini.
hal-hal positif ini tadi ini masih dekat tadi ya, kita positif dan negatif ya, tulis tadi ya, positif negatifnya tadi. Nah. Setelah itu tambahkan juga visualisasikan dan imajinasikan. Tidak hanya cukup ditulis, kalau bisa divisualisasikan tulisan itu atau dibentuk dalam bentuk gambar atau sebagainya. Tadi mau berhenti merokok, kalau saya berhenti merokok, positifnya ini, kalau nggak berhenti ini. Visualisasinya apa? Ya gambar orang sehat sama orang sakit misalnya. Tahu di tempat yang kita bisa melihatnya sekali-sekali. Bangun pagi lihat visualisasi itu. Habis mandi mesin ada, pergi ke sekolah atau ke kantor kendarai mobil atau motor di spidolnya ada stikernya itu, kerja di mejanya ada stikernya itu, visualisasi. Makan siang di warung, di kantin, dimanapun bayar di dompet dibuka ada stikernya di situ, visualisasinya. Pulang nonton TV, mau nyetel TV di pojok TV ditempel di remote-nya ada. Malam capek tidur. Ketika keluar, kita gede banget. Divisualisasikan. Ini penting teman-teman. Kenapa? Orang itu tempatnya tidak fokus dan lupa. Sama dengan impian. Kalau teman-teman punya impian apapun, sekarang kita punya impian apapun, visualisasikan. Terserah mau dalam bentuk apa, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk gambar, dalam bentuk apapun. Tapi ketika teman-teman itu melihat itu, paham bahwa itulah impian saya. Misalkan saya di usia berapa? 45 misalnya. Saya harus sudah sukses. Sukses materi apa? Sukses materi apa? Visualisasikan apa dalam bentuk angka 45 misalnya. Ketika kita melihat angka 45, kita paham di usia itu berarti saya harus sukses. Sukses materi ini, sukses materi ini. Ingat ya, sukses saja hanya materi saja, tapi juga materi juga harus dimasukkan. Nah, masukkan di situ angka 45. Dimanapun kita akan bisa melihat. Ada sudah melakukannya? Memvisualisasikan? Ada? Angkat tangan? Ya, hanya beberapa. Lakukan. Visualisasikan. Apapun ini yang teman-teman, termasuk tentang kebiasaan. Itu penting teman-teman. Apakah ini teori? Memvisualisasikan itu? Ya mungkin bagi sebagian orang teori. Tapi bagi saya sudah membuktikannya berkali-kali. Betul? Dari zaman dulu, bahkan ketika dari zaman saya kuliah, saya sudah membuktikannya berkali-kali. Minimal kita akan lebih baik daripada tidak memvisualisasikan. Ini saya cerita sedikit, agak keluar jalur, tapi nggak masalah, masih ada kaitannya. Jadi dulu saya sekolah, saya kuliah, ya biasa-biasa saja. Datang kuliah, catat, pulang. Sampai suatu hari saya ingin jadi aktivis mahasiswa, ingin jadi seorang aktivis mahasiswa. Setelah 3 tahun kuliah, 2 tahun kuliah, 2 tahun kuliah, saya ingin jadi seorang aktivis mahasiswa. Aktivis yang benar-benar aktivis, dengan sekedar jadi panitia panitia acara, itu mungkin daripada tidak sama sekali. Kenapa kamu mendadak saya menjadi seorang aktivis mahasiswa? Motivasinya ada dulu. Yang pertama, saya ingin mencari yang namanya soft skill, kemampuan soft skill, kemampuan yang tidak saya dapatkan ketika saya kuliah. Ya macam-macam itu soft skill ya, melatih mental, pola pikir, timbul kerjasama, macam-macam. Tapi yang kedua, saya penasaran. Penasarannya kenapa? Karena saya amati mayoritas bahkan hampir semua aktivis mahasiswa di kala itu, yang saya nggak tahu ya, itu identik dengan apa? Identik dengan satu,
kuliahnya lulusnya lama, pelaksanaan Majapahit sampai 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun baru lulus. Yang kedua, nilainya jelek, IP-nya rendah. IP itu kalau kuliah kan namanya IP dari 0 sampai 4 ya. Kalau dianggap bagus di atas 3. Kalau ditanya IP-nya berapa? 2,9. Berapa IP-nya? 2,9. 11. Jadi 0,9 ini kenceng, tapi belasnya kurang. Oh, kalau kan yang nggak benar lumayan 2,93. Tapi begitu tahu belakangnya belas loh, oh lah. Orang Jawa Timur bilang ciancur. Nah, dua itu seperti itu. Makanya saya memotivasi. Masa saya seperti itu? Coba saja jadi aktivis. Sehingga saya punya diri, saya punya apa? Saya harus jadi aktivis yang sesungguhnya, tapi saya harus lulus tepat waktu dan nilai saya harus bagus. Itu impian jangka panjang. Dan saya visualisasikan, saya tulis di buku-buku saya di halaman depan. Saya taruh di meja belajar saya taruh di dinding kamar saya. Sering waktu itu kegiatan mahasiswa sampai malam, sampai jam 7 sampai jam 8. Padahal besok paginya ujian akhir. Dan hebatnya saya belum belajar sama sekali. Biasa mahasiswa itu namanya SKS, sistem kebut semalam. Belajarnya semalam. Dan lebih luar biasa lagi apa? Saya belum punya catatan. Jadi harus dicetakkan dulu untuk kopi tadi. Sehingga baru mulai belajar jam 9 malam, jam 10 malam. Biasa satu hari kegiatan kan capek, ngantuk ya. Lama-lama tekul ini. Tapi begitu melihat impian saya di meja, entah energi dari mana. Nah, saya harus belajar. Saya harus lulus tepat waktu. Saya nilainya bagus. Ada semacam energi yang saya tidak tahu ini. Sehingga berjalan lagi, belajar lagi. Tapi ngatur adalah manusia. Tekul ini. Kalau seperti itu, ya saya cuci muka, nggak kuat. Saya ambil air es, sungguh. Saya ambil air es. Saya pakai cuci muka saya selalu begini. Bahkan saya taruh di baskom, kakinya saya turunkan. Kalau kopi sudah nggak mempan. Entah kalau kopinya kapan itu terlalu gitu. Panas-panas gitu. Masih ngantuk lagi. Ya terpaksa tidur atau bahkan ketiduran. Saya punya pengalaman buruk tidur sampai subuh nggak belajar akhirnya. Nah sehingga saya punya jamin itu bisa lebih dari 1. Zaman itu nggak ada HP. Kenapa? Ya di jeda 15 menit kan biasanya cuma tidur lagi. Kalau tidur lagi masih ada jaminan yang bulan. Ya hari berlalu, bulan berganti, waktu terus melaju. Satu waktu apa yang terjadi? Alhamdulillah saya akhirnya jadi ketua umum di organisasi saya. Saya lulus tepat waktu, nilai saya bagus, dan saya dapat beasiswa S2. Visualisasikan impian. Yang lain lagi, ketika kuliah saya kagum dengan orang yang namanya Bapak Tantri Aden. Tantri Aden. Mungkin kalau yang muda-muda itu sudah tidak mengenal sekarang. Karena zaman saja beliau sudah sepuh, cukup usia. Beliau orang asli Makassar. Beliau dijuluki manajer 1 miliar di tahun 90-an itu. Di tahun 90-an. Jadi saya mulai kuliah itu tahun 90 sama Dilan waktu itu. Dilan 90-an. Nah itu beliau itu dijuluki manajer 1 miliar. Bayangkan 1 miliar sekarang aja sudah gede ya, apalagi di zaman itu. Kenapa? Karena kemampuannya. Sekali beliau itu mengurusi sebuah perusahaan, perusahaan itu menjadi melejit, menjadi besar. Maka jadi rebutan banyak perusahaan dengan gaji yang luar biasa, dengan bonus yang luar biasa. Maka dijuluki manajer 1 miliar. Saya berpikir waktu itu, hebat manajer bisa 1 miliar.
Ya. Jadi yang dirasa masih manajer bahagia. Apalagi yang non payment. Manajer sebenarnya. Saya terobsesi menjadi seorang manajer. Kayaknya jadi manajer itu keren, hebat. Itu manajer dunia. Sehingga apa? Saya visualisasikan dengan cara apa? Pintu kamar saya tulisi, saya tempel manager room. Keren ya? Keren ya? Manager room, bukan manager. Sementara pintu kamar teman-teman saya tempelnya di pintu tulisannya slam. Ya, atau gambar rainbow si poster Stellen gitu kan. Atau Joksi Kisro, itu nama-nama geng motor di Jogja. Hanya pintu kamar saya saja yang tulisannya manager room. Jadi setiap kali saya masuk kamar pasti baca ya, saya akan visualisasi saya akan jadi manajer, saya akan jadi manajer. Dan saya dibully waktu itu oleh semua teman-teman saya. Kenapa? Begitu lihat itu, aku sok-sokan manajer roboh banget ya. Ya, saya hanya senyum saja dan tidak pernah saya membalas satu kata-kata pun. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa impian saya dan mereka tidak tahu bagaimana cara mewujudkannya dengan visualisasi. Semoga mendapatkan hidayah dari Tuhan. Waktu berganti, waktu berlalu, ya alhamdulillah hari ini sama diberikan lebih dari manajer. Jadi visualisasi itu penting, termasuk dalam kebiasaan visualisasikan. Atau kita ingin baca sesuatu, visualisasikan. Nah, ini bisa jadi motivasi sebenarnya. Dan visualisasi itu penting. Apa? Orang tempatnya tidak fokus dan lupa. Nah, berikutnya kaitkan perubahan itu dengan nilai-nilai yang dijunjung. Apa yang dimaksud dengan judul ini? Misal spiritual, keluarga, ketentraman, kesehatan, kejujuran, kemandirian, kesolehan, kekayaan, kesuksesan, sosial, nama baik, pendidikan, produktivitas, prestasi. Ini contoh-contoh nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi secara umum. Dan mungkin masih banyak nilai-nilai yang lain lagi yang teman-teman mungkin junjung tinggi dalam hidup ini. Kan ada yang junjung tinggi masalah spiritual, masalah pendidikan nomor satu pokoknya penting. Pokoknya sekolah sampai setinggi-tingginya. Kekayaan harus sukses. Kamu gak akan bisa jadi orang kalau kamu gak sukses misalkan. Nama baik, apapun penting nama baik. Sukses gak sukses, yang penting nama baik. Percuma sukses kalau nama baik tercemar dan sebagainya. Ya, ini nilai-nilainya. Kaitkan apapun yang mau kita ubah, kebiasaan tadi ya, atau apa yang mau kita pelajari, kita ingin membentuk kebiasaan baru yang positif dengan nilai-nilai ini dikaitkan. Itu motivasi kita kalau lebih kuat. Misal merokok, ini contoh saja ya. Makan tidak sehat, ini misalkan ingin mengubah kebiasaan ya. Yang ingin dirubah, ini rokok, makan yang tidak sehat, kecanduan medsos, jarang olahraga, tidak disiplin, malas, pesimis, mudah mengeluh. Ini beberapa contoh kebiasaan yang ingin kita rubah misalnya. Nah, maka ini kita kaitkan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Ini yang mau kita rubah, misalkan saja ya, punya kebiasaan rokok, punya kebiasaan makan tidak sehat, kecanduan medsos. Tentunya medsos yang tidak produktif ya. Kalau medsos sebagai bisnis itu bagus. Nah, cara olahraga ini berubah. Tidak disiplin, malas, ini bisa berubah. Pesimis, mudah mengeluh, ini bisa berubah. Nah, kaitkan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi tadi. Ini yang nilai-nilainya kan tadi sudah
Dan tuliskan mengapa yang mau kita rubah ini punya kaitan dengan nilai-nilai musisi tinggi. Ini kita kaitkan, nomor 1 dan nomor 2 ini kita kaitkan. Nah, mengapa kita merubah? Ini kita kaitkan. Misal, merokok dapat membuat serangan banyak penyakit, mulai dari kanker paru-paru, stroke hingga serangan jantung. Jika saya sakit karena merokok, masuk, maka saya tidak dapat bekerja dengan efektif. Saya pasti lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Ini dikaitkan akhirnya dengan nilai-nilai tadi. Dengan keadaan saya sakit akibat saya merokok, jelas pikiran akan terganggu. Siapa yang senang berada di rumah sakit? Ada yang senang? Kalau ada itu kurang NBP, nggak normal dirinya nanti. Maka ketentraman, namanya kita terganggu hidup tentram enggak. Nilai ketentraman tidak bisa didapat. Padahal ketentraman itu nilai dijunjungi di dalam hidup. Orang hidup kan sebenarnya ini tentram loh, ya kan? Susah nggak tentram ya cuma, ya kan? Nah, jelas tidak bisa melakukan apa-apa, namanya di rumah sakit, apalagi diinfus, maka masih bisa bulu tangkis, ya kan? Makan saja nggak bisa, maka nilai semua tergantung orang lain, tergantung suster, tergantung keluarga yang ganti, maka nilai kemandirian nggak bisa didapat. Tidak enak melakukan apapun ya tadi, siapa yang enak di rumah sakit? Makan saja nggak enak, apalagi melakukan apapun. Nilai kesehatan kan jelas, biaya pengobatan bisa, nilai kekayaan kan, keluarga kan berarti ya, walaupun keluarga berusaha tegar di tempat yang sakit, tapi kan juga ada keluarga yang senang melihat anggota keluarganya sakit, pastilah berbalik. Nah, semua nilai-nilai ini tidak bisa didapatkan. Sehingga kalau dibuat, contoh terakhir misalkan, mudah mengeluh, punya kebiasaan mudah mengeluh, ini berubah, kaitkan dengan nilai-nilai. Ya, kalau orang mudah mengeluh, itu energinya itu mudah habis. Banyak penelitian menunjukkan orang yang mengeluh dengan orang yang optimis, orang yang merasa bahagia, orang yang tawakal, itu energi yang keluar dari dirinya itu lebih banyak, sehingga energinya itu banyak keluar, mudah lelah. Kalau udah lelah, nilai produktivitasnya pasti menurun. Ya. Nilai kreativitasnya pasti tidak berkembang. Orang udah menurun. Nilai produktivitas dan kreativitas. Orang yang udah menurun pasti suasana hatinya selalu buruk. Kalau buruk, kira-kira bisa tersenyum nggak? Merengut iya. Untungnya sekarang ada masker. Merengut atau tersenyum agak bersama. Ya kalau orang merengut tidak tersenyum, ya siapa yang mau suka dengan dia? Teman-teman lebih suka berteman bergaul dengan orang yang terlihat senyumnya atau terlihat merengutnya? Senyumnya. Maka nilai-nilai kehidupan sosialnya akan terganggu. Tadi menurunkan kreativitas. Pasti selain nilai produktivitas rendah, kreativitasnya juga akan rendah. Maka nilai prestasi itu akan berkurang. Jelas meningkatkan stres, ya kan? Nilai kesehatan mental tidak bisa didapatkan. Nah, hati-hati zaman COVID. Mudah mengeluh, imunitas turun. Maka kemana banyak anjuran ketika COVID merebak, sekarang sudah masih ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia, karena itu meningkatkan imun. Nah, ini nilai kesehatan fisik.
Nah, orang yang mudah mengeluh, kira-kira yang lebih mudah masuk ke dalam tubuhnya yang bertanduk atau yang bulat di atas? Yang bertanduk. Setan iblis itu kan mudah berkawan dengan dia, ya kan? Maka nilai spiritual juga akan menurun. Ya ini kaitkan dengan ini. Yang lain lagi misalkan mudah menyerah. Oh, tadi mudah mengeluh. Ya, biasanya mudah mengeluh ini teman akrabnya mudah menyerah. Setelah mudah mengeluh, kemudian menyerah. Itu teman akrab itu suami istri mengeluh dan menyerah. Satu keping mata uang dengan dua sisi. Ya, kalau mudah menyerah, sulit sukses apapun. Ingat ya, gagal itu belum kalah. Kalah itu kalau gagal kemudian menyerah, itu baru kalah. Jadi ingat, gagal itu belum kalah. Kalah itu ketika gagal kemudian menyerah. Jadi gagal itu tidak sama dengan kalah. Kalah itu kalau Anda menyerah. Kan begitu. Permainan bulu tangkis angkanya berapa sampai 21. Ya. Ketika gagal nyemes nggak masuk, lama bertambah angka kita gagal. Tapi kita belum kalah. Permainan belum selesai. Kan begitu. Atau yang suka main PlayStation, kadang jagoannya itu punya nyawa itu 5 strip atau 3 strip. Kalau ketembak hilang 1. Ketembak lagi hilang 2 sampai 5 kali baru kita kalah. Kalau baru ketembak sekali ya kita gagal ya, tapi belum kalah. Jangan menyerah, masih ada 4 lagi nyawa cadangan. Sampai akhir hayat waktu kita belum kalah. Maka kalau sudah menyerah ya susah untuk sukses. Orang yang sukses itu bukanlah orang yang tidak pernah mengalami kegagalan, tetapi orang yang sukses itu adalah orang yang tidak pernah dikalahkan oleh kegagalan. Orang sukses adalah orang yang tidak pernah dikalahkan oleh kegagalan. Siapa penemu bulan lampu? Ada yang tahu? Thomas Alva Edison. Dia sebenarnya bukan penemu yang pertama kali, tapi dia menyempurnakan sistem modern lampu sejak dia yang terkenal. Tapi dia saja penemu yang pertama kali. Ada yang bilang dia itu menemukan bulan lampu ini lewat percobaan. Ada yang bilang 99 kali. Ada yang bilang 999 kali. Intinya melewati banyak percobaan. Nah, ketika dia berhasil dapat percobaan yang terakhir, sukses, kemudian terkenal, dia diwawancari seorang wartawan. Salah satu pertanyaan wartawannya begini, Pak Thomas, kalau Anda gagal pada percobaan terakhir dalam membuat bola lampu, apa yang akan Anda lakukan? Apa jawaban Thomas Alva Edison? Jawaban yang sungguh menginspirasi hingga hari ini. Jawabannya begini. Maaf, Anda bertanya saja sudah salah. Anda bertanya saja sudah salah. Saya tidak pernah gagal dalam membuat bola lampu. Saya berhasil menemukan cara yang salah dalam membuat bola lampu. Jadi kalimatnya bukan gagal atau berhasil, menemukan cara yang salah. Artinya apa? Ya masih tertantang, ya apa sih cara yang benar? Kalau gagal kalimatnya lebih negatif. Ya ini kata-kata penting. Kalau menurut teman-teman lebih punya nilai positif mengentaskan kemiskinan atau menggapai kemakmuran. Nah itu. Padahal artinya sama saja ya. Iya. Mengentaskan kemiskinan yang satu menggapai kemakmuran. Masih ada semangat yang menggapai kemakmuran gitu. Mengentaskan kemiskinan dengan teman. Menggapai kemakmuran masih ada semangatnya. Nah itu sama. Thomas Edison yang menggunakan kata-kata gagal. Saya
berhasil. Ada berhasilnya, berhasil menemukan cara yang sah. Dan yang jelas, ini yang luar biasa lagi. Kalau pada percobaan saya yang terakhir kemarin, saya belum menemukan cara yang benar dalam membuat bola bambu. Yang jelas saya tidak akan duduk di sini di wawancara Anda. Saya masih akan berada di laboratorium saya. Saya meneruskan percobaan saya sampai saya menemukan cara yang benar dalam membuat bola bambu. Sampai kapanpun, nah, kita. Ya. Tidak kemana-mana. Sesuai Honda. Teman-teman mungkin naik sepeda motor Honda, mengendarai mobil merek Honda. Penemunya namanya Soichiro Honda. Sesuai Honda pernah mengatakan begini. Yang orang-orang itu lihat kepada diri saya hari ini hanyalah 1% kesuksesan saya. Tetapi mereka tidak tahu, bahkan mereka tidak mau tahu 99% kesulitan saya, kegagalan saya, kepedihan saya. Jadi, Soichiro Honda kesuksesannya hanya 1%. Setiap orang punya jatah keberhasilan dan kegagalannya masing-masing. Ya. Jadi, kalau rumus itu jangan salah. Keberhasilan itu bukan lawannya kegagalan. Keliru. Kalau keberhasilan rumus matematikanya itu keberhasilan sama lawannya kegagalan, begitu kita gagal ya sudah, kita merasa gagal beneran, nggak berhasil, nggak tercapai, dan cenderung menyerah. Tapi rumusnya kegagalan ditambah keberhasilan sama dengan kesuksesan. Jadi kesuksesan itu kegagalan ditambah keberhasilan. Kalau saya ganti angka sekarang, ya kan? Kalau kesuksesan itu 10, kegagalan itu 7, keberhasilannya berapa? 3. 7 tambah 3 sama dengan 10. Artinya apa? 3 ini kan bagian dari 10. Kesuksesan sama dengan keberhasilan ditambah kegagalan. Betul? Kesuksesan angka 10, kegagalan angka 7, keberhasilan angka 3. Berarti 3 ini kan bagian dari 10. 7 itu bagian dari 10. Jadi kegagalan bagian dari kesuksesan. Nah itu rumus matematika yang benar. Kegagalan itu bukan lawannya sukses. Kegagalan itu bagian dari sukses. Sehingga kita menghadapi kegagalan kesulitan wajar, karena ini adalah bagian. Semua orang mengalami bagian kegagalannya sendiri-sendiri. Cuma kita nggak tahu berapa persen jatah kegagalan kita, berapa persen jatah kesuksesan kita. Sesungguhnya jatah kegagalannya 99%, jatah kesuksesannya 1%. Sehingga kalau menanggapi hal yang wajar, namanya bagian kan wajar. 7 bagian dari 10 kan wajar. Ketika kita mau makan buah durian yang runcing kulitnya itu banyak durinya, itu bagian dari buah durian atau bukan? Bagian kan? Kita menganggapnya wajar atau bukan? Wajar. Ya kulit pun bagian. Maka ketika kita mau makan buah durian, ya gimana supaya kita membuka saja. Ketika sudah terbuka, kita makan. Coba pikiran kita, mindset kita memandang bahwa kulit durian yang runcing itu bukan bagian dari buah durian. Wah ini ada buah yang kajian durian ke-8 ini. Jadi makan durian ya? Nggak bakalan kalian menganggap itu bukan bagian dari buah durian. Ingat ya, kegagalan itu bagian kata kuncinya. Nah, jadi jangan pernah menyerah. Maka orang yang mudah menyerah sulit untuk sukses. Maka dia nggak akan bisa mendapatkan nilai-nilai kekayaan. Orang yang mudah menyerah mudah terkena penyakit hati atau suzon. Ya kan, karena dia nggak sudah sukses, teman-temannya sukses. Kok mereka sukses ya, saya kok enggak ya? Nah, yang bertanggung masuk. Penyakit diri hati, sugeng itu mudah. Nilai spiritual terganggu. Banyak membuat waktu, nilai produktivitas. Orang yang mengeluh, usaha gagal, lalu sekali gagal ditinggal, B gagal lagi, C gagal lagi, terus jadi buku loncang.
Padahal untuk sukses itu kan nggak hanya butuh gagal sekali kan, harus bertahan. Coba kalau Thomas Alva Edison nggak bertahan, kita mulai belakangan. Sesuatu Honda tidak bertahan, mungkin Honda nggak akan kita kenal hari ini, ya kan? Dia hanya buang-buang waktu saja. Sementara teman-temannya yang lebih fokus, yang nggak pernah menyerah, akhirnya sukses. Dia hanya membuang-buang waktu, waktunya tak terbuang. Nilai bodong dan sedana, otomatis akan sulit berkembang hidupnya nilai pendidikan. Dan biasanya rasa malas itu akan muncul ya di prestasi. Nah, itu contoh-contoh dikaitkan dengan nilai-nilai yang kita dimiliki. Nah, berikutnya ini lakukan perubahan itu kecil dan bertahap. Mulai dari yang kecil, ya tambah setiap hari, pelan. Ingat kita makan pizza itu slice by slice, potong demi potong, tidak langsung plek mukanya ketutup. Ya, kecil, terus, hanya sukses. Nah, lakukan pola yang berbeda. Nah, ini yang pola berbeda ini ya berbeda dari mutambah. Kalau biasanya habis makan makanan yang rokok, ya gimana caranya? Lakukan pola yang berbeda. Habis makan apa? Permen atau apa? Biasanya mengumpul dengan orang yang muda, yang suka merokok, lakukan pola yang berbeda. Karena banyak juga kumpul orang yang tidak merokok. Mencari tahu pemicunya. Apa pemicu kebiasaan kita sebelumnya? Itu kita cari tahu. Dan setelah kita tahu pemicunya, dihindari. Misalkan biasanya kalau ngantuk stres itu tusuk rokok. Kemudian atau ngumpul-ngumpul dengan orang yang merokok, ini merokok juga. Ini pemicu kan? Nah, sehingga merokok jadi rutinitas akhirnya. Kemudian enak ya ternyata gitu ya. Nah, ini pemicunya ini harus dihindari. Mengetahui penyebabnya dan segera dihindari, ya, menghindarinya. Ganti konsep jika maka, maksudnya jangan sebagai contoh ya. Ini harus detail. Kalau kita mau merubah, itu harus detail. Misal, saya akan menjaga rumah tetap bersih. Ingin membiasakan menjaga rumah tetap bersih. Ya bagus daripada nggak punya minyak untuk membuat kebiasaan menjaga rumah tetap bersih, tetap bagus. Tapi lebih bagus lagi ganti. Jika saya pulang nanti, maka saya akan mengganti baju, kemudian membersihkan kamar, lalu dapur. Itu akan lebih punya kekuatan untuk kita melakukan, lebih punya power untuk kita menjalankannya. Kenapa? Action dan detail kata kuncinya. Mengandung action dan detail, mengganti baju, action membersihkan kamar, lalu ke dapur, membersihkan dapur. Detail. Kalau yang lain tidak detail dan actionnya kurang jelas, saya akan menjaga rumah tetap bersih. Jadi harus ada level action detail. Sibukkan dengan hal yang positif. Nah, ya ingin apapun penuhi pikiran dengan hal yang positif. Orang yang bikin merokok ya jangan sendiri melamun dan sebagainya. Sibukkan kayaknya kata-kata lupa. Mencari lingkungan yang positif sudah jelas. Lakukan sesuatu yang positif sudah jelas. Yang sudah jelas-jelas tidak akan saya terangkan. Alihkan fokus tadi ya. Alihkan fokus ke arah hal yang positif. Ini karena waktu saya percepat. Mencoba hal baru yang positif. Ya, intinya semua yang positif. Buat lingkungan yang sesuai dengan yang diinginkan. Ya tadi, kalau mau berhenti merokok ya jangan berkumpul dengan orang yang masih mudah merokok dan seterusnya. Temukan support system yang sesuai. Nah tadi, kalau mau berhenti merokok ya jangan juga kumpul dengan orang merokok. Itu support systemnya, ekosistemnya tidak sesuai. Dan kita selalu membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampaikan ke teman kita, sahabat kita, keluarga kita, saat ini punya kebiasaan baru yang baik dan seterusnya ya. Maka mereka bisa memahami
dan mereka mungkin akan mendukung kita, membantu kita untuk merubah kebiasaan kita. Kalau proses merubah kebiasaan itu kita berada di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang mensupport kita, maka kita bisa melakukan perubahan kebiasaan itu dengan rasa lebih enjoy, dengan rasa lebih nyaman, rasa lebih tenang. Nah, luangkan waktu untuk istirahat penting, sama seperti otot juga butuh istirahat, kemudian menjadi kuat untuk bekerja lagi. Pantas setelah istirahat, mood atau pikiran menjadi optimal kembali. Ya kan? Kalau kita sudah istirahat, biasanya mood atau pikiran optimal. Karena ini merubah kebiasaan itu butuh mood dan pikiran yang optimal untuk selalu menghadirkan komitmen dan niat yang kuat lagi. Beri hadiah pada diri sendiri. Syukur ada orang lain yang ngasih hadiah. Ya, kalau nggak ada, berilah diri sendiri. Ya kan? Happy birthday for me. Happy birthday for me. Ulang tahun yang ngasih hadiah, atau berilah diri sendiri aja. Ya kan? Nah, beri hadiah. Ketika sudah mulai berhasil, misal, oh saya dulu 2 pas sehari, sekarang tinggal 1 pas sehari, beri hadiah, gitu kan? Tapi hadiahnya jangan rokok lagi, sama saja. Nah, hadiah kalau jadi apresiasi jelas ya. Semua orang itu senang kok dikasih hadiah, beri hadiah untuk diri sendiri.